sangat kita yakini berdasarkan hadis-hadis yang sahih, semisal hadis riwayat Imam Muslim, bahwa mereka sesungguhnya bisa mendengar apa yang ada di dunia ini. Ya, semisal baginda Rasulullah SAW mencontohkan ketika ziarah itu kita disunnahkan untuk mengucapkan salam. Bahkan sampai suara-suara sandal itu terdengar oleh mereka. Jadi pada intinya bahwa ada hubungan antara orang yang masih hidup di dunia dan mereka yang sudah berada di alam kubur. Itu intinya dari ziarah kubur, karena sesungguhnya masih ada hubungan antara yang hidup di alam dunia dengan yang ada di alam kubur. Nah, misalnya hadis yang riwayat Imam Muslim berkenaan dengan bagaimana bahwa ahli kubur itu bisa mendengar. Dan juga ada hadis riwayat Imam Muslim, An-Nasai, Abu Dawud dan Imam Ahmad. Satu saja kita ambil misalnya. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intaha ilaihi faqala ya fulan bin fulan. Hal wajadtum ma wa'adakumullahu wa rasuluhu haqqan fa inni qad wajadtu ma wa'adani Allahu haqqan. Qala Umar, ya Rasulullah, kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fiha? Qala ma antum bi asma lima aqulu minhum ghairu annahu la yastati'u an yaruddu alayya syai'an. Ya, ini hadis panjang tapi kita ambil intinya saja. Ketika baginda Rasul berziarah ke ahli Badar, maka kemudian Rasul mengatakan ya fulan bin fulan, artinya ya memanggil kepada ahli kubur, ahli Badar. Nah, inti dari hadis ini ketika sahabat Umar bertanya, ya Rasulullah, kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fiha? Bagaimana sesungguhnya engkau berbicara kepada orang yang kepada jasad yang tidak ada ruhnya? Ini, jadi jasad yang tidak ada ruhnya. Jadi sahabat Umar bin Khattab jadi tidak ada gunanya, tidak akan sampai dan tidak ada manfaatnya karena hanya berbentuk jasad saja. Padahal sesungguhnya berdasarkan beberapa keterangan bahwa orang yang yang sudah berada di alam kubur itu sama seperti hanya kita sekarang di alam dunia, ruh dan jasadnya menyatu. Yang membedakan adalah ketika di alam barzakh bahwa jasadlah yang mengikuti ruh. Jadi jasad yang mengikuti ruh itu ketika ada di alam barzakh. Nah, itu sedikit berkenaan bahwa sekali lagi kenapa ada ziarah kubur, karena itu masih ada hubungan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal. Nah, inti dari judul sekarang saya kutip satu saja hadis berkenaan ziarah kepada baginda Rasulullah. Memang sunnahnya, etikanya dan tata caranya bahwa ziarah kepada baginda Rasulullah itu harus masuk dulu ke masjidnya. Jadi jangan ambil jalan dari belakang itu, dari belakang. Ya, dari belakang ada pintu kan suka ada yang masuk. Kemudian mereka langsung saja berziarah kepada Rasul. Padahal sunnahnya adalah berziarah dulu, masuk dulu ke dalam masjidnya. Baru setelah itu satu niat ketika masuk ke dalam masjid, maka di situ pun kita ingin berniat untuk berziarah kepada baginda Rasulullah. Itu adalah etika yang harus dilakukan oleh kita. Nah, ini hadis misalnya yang tadi ya oleh pemateri belum disampaikan dan juga oleh pembanding tadi juga belum. Nah, ini berkenaan dengan walakinnal ladzi fi sunani marwahu Abu Dawud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yusallimu
alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta araddu alaihi salam. Ini hadisnya cukup panjang, tetapi intinya di sini saja. Intinya bahwa ketika ada seseorang yang menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW kepadaku, kata Nabi, maka sesungguhnya Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku, kemudian aku menjawab salam mereka. Nah, ini intinya bahwa setiap siapapun yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, maka Allah mengembalikan ruh kepada jasadnya. Nah, ini berarti, mohon maaf, ini juga ya pemahaman saya, bahwa ketika bisa dipahami apakah misalnya ke makam Rasulullah itu di Masjid Nabawi, nah kemudian setiap orang yang salah berziarah di sana, kemudian jasad Nabi ada di sana, dan yakin jasad Nabi itu akan terpelihara. Nah kemudian ketika ada yang salah, maka ruhnya dikembalikan kepada jasadnya, kemudian salam semua orang yang salah itu dijauh-jauh dari Nabi Rasulullah. Nah itu saja mungkin, karena sudah ada bel, saya tahu. Tapi sedikit memang bagi kita, terutama bagi para pembimbing, hati-hati, karena jangankan masuk di depan persis di depan makam Rasulullah, sekalipun di luar, ketika kita berbarengan dengan jamaah yang itu menunjukkan bahwa kita adalah berziarah, maka itu adalah haji haram, pasti diusir. Itu di luar, bukan di depan makam Rasul, di luar, gitu kan. Tetap saja ketika itu menunjukkan bahwa itu adalah ziarah, maka itu akan diusir oleh askar, ruh dan haram itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kemudian yang ketiga Pak Ajengan Jamal, mangga 5 menit untuk sedikit mengomentari materi yang pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya minta maaf karena mungkin saya kali pertama ini mengikuti kajian ini, pengajian ini, untuk segala tidak maaf juga dan penyampaiannya kurang pas gitu. Jadi saya coba membahas satu buah hadis yang diriwayatkan siapa saja yang datang kepadaku untuk berziarah dan keperluannya yang berziarah kepadaku, maka Allah SWT memberikan jaminan agar aku menjadi orang yang memberi syafaat pertolongan kepadanya di kiamat nanti. Jadi sedikit tentang penjelasan di sini, bahwa Rasulullah berkata, siapa yang datang kepada untuk berziarah, berziarah di sini adalah perlunya kita langsung datang, ya, seperti tadi dikatakan oleh dengan Syarif, bahwa harus datang dan masuk di masjid dulu, kemudian langsung ke makamnya. Jadi barang siapa yang datang berziarah kepadaku, itu akan bukan kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah memberikan jaminan agar aku menjadi orang yang memberi syafaat di akhirat nanti. Dan juga apalagi ziarah ini dilakukan pada saat melakukan ibadah haji dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melaksanakan ibadah haji lalu berziarah ke makamku setelah aku meninggal dunia, maka ia seperti orang yang berziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Subhanallah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi siapa saja yang melaksanakan ibadah haji lalu berziarah ke makamku setelah aku meninggal dunia, maka ia seperti orang yang berziarah kepadaku. Jadi maka sangat mungkin sekali orang yang
Malih tidak melakukan ziarah ke makam Rasulullah. Dan beruntunglah bagi orang yang sudah melakukan ibadah haji atau umroh dan bisa melakukan ziarah ke makam ini. Karena di sini dikatakan ya seperti berjalan ketika aku masih hidup. Jadi perlunya kita ziarah ke makam Rasulullah SAW. Berziarah kepada Nabi Muhammad merupakan salah satu kurbah atau ibadah yang paling mulia. Karena itu sudah selayaknya untuk diperhatikan oleh umat Islam. Terus permasalahannya, kalau saya perhatikan, dialog ini kalau memperhatikan dari beberapa hadis yang dipaparkan tadi di pemateri bahwa Rasulullah dialog ke makam terus berdoa. Rasulullah kan orang suci, orang maksum dan bisa berdoa menghentikan celahnya siksaan orang yang sedang disiksa dalam kubur. Namun kebanyakan kita ini yang timbul permasalahan dari beberapa manhaj atau beberapa pendapat para ulama, cara ini guys bahwa itu cara dialog dan perlakuan ataupun selain itu pelaksanaan dalam dialog tersebut. Orang-orang soleh berdialog mungkin bisa mohon ampun kepada orang-orang yang dia dialogi. Dan yang saya garis bawahi di sini kadang dilupakan kita itu dialog kepada orang tua kita sendiri. Karena dalam hadis dikatakan barang siapa yang dialog kepada orang tua setiap hari Jumat, nah maka akan diampunkan dosa-dosanya kepada orang tua itu dan akan bersinar-sinar wajahnya. Jadi kadang-kadang banyak dalam masyarakat dialog para wali, para orang-orang solihin, para syuhada, para orang lain sebagainya, para orang soleh. Tapi banyak yang merupakan dialog pada orang tua sendiri. Merupakan ini sih kecuali kita kalau dialog kepada Rasulullah lebih utama ada keterangan nasnya dari Quran dan hadis. Tapi itu kan memerlukan waktu dan biaya juga. Cukup kita baca mungkin dengan sholawat. Tapi juga yang sekarang kita suka dilupakan dan oleh masyarakat kebanyakan berlomba-lomba di bulan-bulan yang dianggap keramat, Rajab, Romi. Tapi kadang mereka sendiri melupakan dialog yang utama kepada kedua orang tuanya. Mungkin tidak usah namanya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang keempat adalah dengan Abdul Malik, dan persiapkan season yang kedua dengan Hendra, dengan Dede Jani, dengan Abrori, dan nanti perumus ajengan Alwi sebagai perumus pada malam hari ini. Maka kepada dengan Abdul Sidiku, Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Sabtu ya seperti nama kiranya menuju ke Darama Sibuk guys terus nama menuju Mopo pisan. Ustaz Basir menuju Mopo, sadaya menuju Maropo. Ternyata mudah-mudahan hadirna khususan guru yang sadayana sangat Habib Syarif dipasihan damang deui sadayanana. Yaitu Nabi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaitan dengan ziarah kubur kepada Nabi, apa yang sudah disampaikan oleh pemateri
saya ingin membacakan di dalam kitab I'anatul Talibin juz kedua halaman 138. Wa yudhabu ziyaratul kubur bi rajulin la rinsa wa tukrahu laha. Na'am yusannu laha ziyaratul kubri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'duhum wa kadzalika sa'irul anbiya wal ulama'i wal awliya'i. Ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunnah, bagi perempuan makruh, kecuali berziarah kubur ke makam Nabi maka sunnah. Sebagian ulama yang lain mengatakan begitu juga sunnah kepada para nabi yang lainnya, para ulama, para aulia dan semuanya. Hal ini tentu bertentangan dengan iktikad yang salah daripada saudara Wahabi kita dalam memahami ayat 106 surah Yunus, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, dan juga surah Az-Zumar ayat ketiga, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Lalu juga ada ayat surah Al-Jin ayat ke-18, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Oleh karenanya pemahaman mereka tentu tidak akan bisa sepakat dengan kita, sangat sulit. Bahkan di Indonesia pun sekarang baru-baru ini viral ketika beda pendapat, namun justru menjadi bola liar bagi kita. Kasus minggu kemarin masalah wayang dibalas dengan Gus Miftah, ternyata menjadi satu sisi keberuntungan bagi kaum Wahabi, sehingga dipuja-puja dan didoakan oleh banyak orang. Ini kasusnya seperti itu kalau kita lihat di media sosial. Oleh karena itu kita harus cantik dalam menyampaikan atau dalam membalas. Pemateri dan teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan ziarah kubur, kita sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya hal tersebut dijadikan sebagai tawasul, seperti mana di dalam kitab Syarhul Qawim pamit lepat Syekh Al-Abdari nyarioskeun talabu husuli manfaatin awin difa'i madarratin minallah bi dzikri nabiyyin awliyin ikraman lil mutawassali bihi. Urang nyuhungkeun datang manfaat, kata Nabi ngahindarkeun tina bahaya teh ka Gusti Allah, kunyebatkeun nami seseorang nabi khususnya atau nabi wali untuk memuliakan keduanya sebagai orang yang dijadikan wasilah, sebagai perantara, sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan tentu didukung dengan beberapa dalil, misalkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah pagarsa jangan wajib pamitan tos katalan pisan. Oke, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabur rahim. Surah An-Nisa ayat ke-64. Nah, ditutup sim goreng malam-malam itu pada lungleng eta mohon hapunten abah pangsa abah jenal sama abah lumah tadi bayan teh lungleng pisan. Masyaallah itu. Mudah-mudahan pinawana sim goreng desa sehat deui. Ya, ditutup ku hiji qaul Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi. Saya telah mendengar dari Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, tatkala masuk kubur maka bacalah surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, dan dua surah Al-Muwawwiddatain, dan hadiahkanlah pahala bacaan tersebut kepada ahli kubur, maka sungguh pahala itu akan sampai kepada mereka. Dan untuk ikhtiarnya maka bacakanlah Allahumma awsil sawab ma qara'nahu ila bulan bin bulan.
Mudah-mudahan amin amin karena keberkahan ilmu, mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dengan supaya cepat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maharnya itu kata dengan Abrori BHS. Ya, silakan untuk materi selanjutnya yaitu ajudan Pito mangga. Abang Mamun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya di sini hanya sebagai pendengar ya, sebetulnya tidak sebagai pemateri, tidak sebagai pembanding, itu diantara. Tapi bahkan sebaliknya, kalau saya berkenan ikut mendengarkan, ikut menyimak, tak pulang ke rumah itu membawa oleh-oleh, yaitu dari para pemateri, keinginan saya untuk bekal pegangan saya, hasil daripada para materi. Nah sekarang, seperti sekarang, nah materi saya ulang apa pegangan saya apabila di masyarakat, ya. Nah itu sehingga akan lebih bermanfaat apabila ada pemateri membagikan materinya balik ke rumah punya pegangan. Begitu sebetulnya kalau saya ini ya dari sejak kesini sejak ikut itu dan ke rumah gimana saya nggak bisa kalau saya itu kan itu bagi saya. Tapi bagi yang ininya yang buku materi menggali, nah itu kan disebarkan kepada kami yang tidak termasuk kepada pemateri. Ini bekal bagi saya sendiri. Namun ini juga secara ini saja mungkin tadi dari berbagai para kiai sudah memaparkan. Nah di sini diarah kubur diantaranya bahwa tadi para kiai sudah memaparkan. Saya salah satu diantaranya saya adalah jasad dari Bapak Kiai Syarif adalah jasad dan ruh itu bisa kematian seseorang terpisahnya jasad dan ruh, kemudian jasad dipalsukan Allah Subhanahu wa taala kembali kepada tanah asli tanah. Tadi sana ruhnya itu masih tetap hidup. Kalau ruhnya orang yang mendapatkan rahmat Allah, orang yang kekasih Allah, pasti akan ada manfaatnya bagi yang orang hidup apabila dia menyayangi, apabila dia menziarahinya. Bahkan menziarah ini ada mungkin bisa terjadi suatu tadi sebutkan ada suatu peningkatan keimanan sendiri, yaitu disebut Ibrahim merupakan pelajaran. Nah inilah salah satu orang yang pandangan Allah, orang yang mendapat rahmat Allah pasti secara pandangan manusia akan sangat dihormati juga. Para alim ulama, wawanya, ulama, dan kemudian dipanggil Subhanahu wa taala. Ini ada banyak orang yang saya berdoakan karena kesolehannya itu insya Allah kalau kita mendoakan kembali lagi kepada orang yang menziarah. Asal ziarah satu adalah itikadnya bukan kembali kepada kita, hati kita, maka Wahabi juga mengharap itu salah satunya mungkin ada salah itikad kita itu dia. Maka kembali kepada kita bahwa ini ziarah itu bisa menjadi pelajaran bagi orang yang menziarahi. Ya contohnya kalau betul-betul itikad yang baik ketika orang yang melaksanakan ziarah ke tanah suci, ya kalau ziarah kepada Sallallahu Alaihi Wasallam, yang rasakan saya waktu itu beberapa kali ke sana itu adalah dari kejauhan juga sudah kontak, hati itu sudah menggetar, hati itu sudah tidak bisa lagi berbicara, hanya yang keluarkan mata air mata. Jadi kenapa? Kan mungkin ada kontaknya karena kita
niatnya lillahi ta'ala dan ziarah ke Rasulullah SAW dari kejauhan juga itu kontak, artinya di sana adalah dengan izin Allah akan dihidupkan kembali seperti tadi oleh Pak Kiai Sarif itu. Nah, kehidupan itu bukan hidup seperti dunia, nggak bisa kan? Nah, akan tetap dalam banyak, tapi dengan dia kena baik akan kontak itu. Maka dalam doa juga, Inna Allah yab'atsu man fil qubur, itu dinyatakan. Ya Allah akan membangunkan orang yang dalam kubur itu. Dan aku akan bangun, berarti ya Allah akan satukan kan hidup sehingga bisa mendengar apa yang kita lakukan di dunia ini kan, hanya mendengarnya bukan tidak seperti dunia. Dan Allah juga masih mengizinkan para orang itu melihat anak-anaknya gitu kan. Anak-anaknya kalau ada keluarga begitu rukun baik, bahkan merasakan kebahagiaan. Nah, ini artinya masih ada kaitannya. Yang begitu diantaranya mengenai apa? Maka diperbolehkan, maka disunahkan ziarah, lebih utama kita berdoakan kepada pada orang yang meninggal dunia bisa nyampe. Kemudian lebih baik lebih utama kita di hadapan makomnya itu maka disunahkan itu diantaranya. Itu kenapa? Karena kalau kita menghadap makom itu akan mungkin bagi orang yang betul-betul bersih mengharap ridho subhanahu mungkin akan di pelajaran, mungkin akan terasa dirinya itu, terasa dirinya akan kontak dengan orang yang baik di kita. Nah, itu ya, itu seperti saya juga katakanlah ketika Allah apabila ziarah yang betul-betul lillahi ta'ala, bukan dari siapa-siapa, hanya berhubung wa ta'ala dengan wasilah yang diperlantarakan yang dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah itu akan menambah menjadi suatu bekal, menjadi satu pendidikan keimanan kita, sehingga kita akan lebih takut lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah salah satu yang dia bakal kata disunahkan tadi la yasinahkan lebih afdal kalau kita di hadapan makomnya. Itu adalah menjadikan tadabbur atau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bicara kepada orang-orang yang ahli sunnah jamaah, itu diantarkan menjadi satu ibarat atau pelajaran bagi kita. Karena itu yakin kita ada seperti kita lah. Saya bersakan terus saja. Seperti kita mau mungkin penjelasan daripada Pak Habib itu datanya, yaitu Allahumma ajil qawli wa khutbah khalisan wa khulisalillah sofir fasyiat bariqul bain alimasya wa bain. Sebelum kita bicara itu bisa terasakan mungkin itu ada satu manfaat syafaat itu bertolong ada ijazah subhanahu wa ta'ala, karena kita mohon subhanahu wa ta'ala atas berkah almarhum kita doakan sehingga kita bisa lancar banyak ucapan ada ucapan asal itu seperti doa itu, berarti ada kaitannya syafaat itu pertolongan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting hati kita tidak diperkenankan selain pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja mungkin, mohon maaf itu saya pelantur itu diantaranya. Mohon sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bading di sesi pertama, dan kita masuk pada sesi kedua. Itu kami berikan waktu 3 menit karena perumus yang sebagai pengganti Bapak itu ada 2 orang, biar kita tidak larut malam untuk selesai pada malam hari ini. Dan ketika para ajengan itu supaya agak semangat, yang ingin sambil menghisap rokok ya boleh, silakan saja ya. Nah, yang pengen sambil menghisap rokok, karena Baksul Masaili ini ketika akan tambah semangat, tambah hidup lagi ketika rokok itu menyala gitu ya. Oke, kita langsung pada sesi yang kedua itu pada adegan Hendra Heriansyah. Mohon maaf 3 menit ya panjangan Hendra Heriansyah. Ya. Alasan mana yang udah. Maaf, ini dunia pendidikan tidak merokok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada dengan moderator. Untuk tentang ziarah ke Rasulullah ini mungkin berkaitan
kita sudah dibahas. Kalau untuk hadis-hadisnya, bahwa ada hadis yang pertama, ziarah itu kepada baginda Rasul, orang yang berziarah akan diberikan syafaat. Terus yang kedua, dari hadis itu bahwa ketika ziarah kepada baginda Rasul sama dengan ketika beliau masih hidup ya. Terus tentang ziarah ini yang berkaitan dengan ziarah kepada baginda Rasul, di sini tentu merupakan suatu yang memang dianjurkan, disunahkan. Karena apa? Karena hadis yang berkaitan yang barusan, jadi artinya orang yang dia itu akan mendapatkan syafaat dan juga sama seperti keadaan baginda Rasul masih hidup. Nah, lalu bahkan sampai ada yang disampaikan di sini dalam Iqanatul Talibin juz 2 halaman 313 bahwa jika seorang di antara mereka datang dengan kepala dijadikan kaki dari ujung bumi, artinya tempat yang sangat jauh, mereka bertujuan hanya untuk berziarah kepada baginda Rasul, maka itu tidak akan cukup untuk memenuhi hak yang harus diterima oleh Nabi SAW dan umatnya. Artinya karena sangat besar ya jasa baginda Rasul untuk umatnya, sehingga walaupun kita melakukan perjalanan yang sangat jauh, itu belum cukuplah bagi kita untuk sebagai rasa hormat kita diberikan pada baginda Rasul. Nah, bahkan juga tadi ada yang sudah membahas juga oleh Pak Ajingan dari Samsulawi tentang ziarah ini. Imam Malik menyebutkan bahwa bahkan ini juga para ulama ya, tidak pantas dikatakan aku menziarahi kuburan Nabi. Ini juga mungkin ada dengan Gaji Syarif Setiawan bisa disampaikan. Karena yang pantas itu kita menyebutkan aku menziarahi Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak memakai kalimat kubur itu kuburan. Jadi aku menziarahi Nabi Muhammad SAW. Sehingga itulah yang ditetapkan oleh para ulama tentang perkataan Imam Malik bahwa aku tidak suka jika seorang mengatakan kami menziarahi kuburan atau makam Nabi Muhammad, karena itu ada hadis yang berkaitan tadi. Artinya karena ketika kita mendatangi makam Rasul, ziarah kepada baginda Rasul, itu seolah mendatangi beliau sedang atau masih hidup. Bahkan Imam Malik sendiri di sini ada keterangan beliau itu saking takdirnya, hormatnya, beliau tidak pernah menggunakan alas kaki ketika berada di kota Madinah. Sampai ada yang mengatakan kenapa tidak menggunakan alas kaki? Padahal beliau seorang ulama besar. Karena apa?